Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih semangat semuanya? Semangat. Mantap. Yuk. Ya. Apa kabar kalian? Baik. Di sini kakak akan melakukan kegiatan tentang materi pernikahan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Ahmad Rizky Yulianto, bisa dipanggil Kak Rizky, dan sebelumnya perkenalkan nama saya Musa Delman Marzuki, bisa dipanggil Kak Musan. Ya kak. Sebelum kita mulai kegiatan pada sore hari ini, mungkin alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Sebelumnya Bapak ingin tahu apakah hari ini masuk semuanya? Masuk semua. Oke, baik. Teman-teman sekalian, di sini kakak-kakak akan menjelaskan tujuan kami itu apa, yaitu kami di sini melakukan bimbingan klasikal dengan mengangkat tema pernikahan dini sesuai dengan fenomena yang sedang terjadi di Madura. Teman-teman diharapkan agar tahu dari tujuan ini adalah yang pertama, yaitu teman-teman tahu definisi dan hukum yang berlaku di Indonesia, dan yang kedua faktor pemicu terjadinya pernikahan dini, dan yang ketiga dampaknya. Paham? Paham pak. Baik, dengan ini apakah teman-teman sudah siap? Baik, terima kasih. Langsung saja kepada materi pertama. Apa itu definisi pernikahan dini? Teman-teman sekalian, definisi pernikahan dini ini adalah di mana terjadinya proses berlangsungnya pernikahan antara mempelai pria dan wanita yang mana tidak memenuhi usia minimal melakukan pernikahan, yaitu di bawah 19 tahun. Sedangkan bagaimana hukumnya Kak Indonesia? Hukum di Indonesia ini tertera pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Di sana tertera bahwasanya pernikahan dini ini tidak dianjurkan karena kedua mempelai masih di bawah standar atau syarat minimal umur melakukan pernikahan, yaitu 19 tahun. Selanjutnya, apa sih faktor pemicu terjadinya pernikahan dini? Yang pertama, ada faktor ekonomi alias masalah ekonomi. Kenapa ekonomi ini bisa menjadi pemicu terjadinya faktor pernikahan dini ini? Masalah ekonomi bisa terjadi karena biasanya orang tua ini sudah tidak kuat menanggung beban sehingga ingin segera menyerahkan tanggung jawab kepada anaknya kepada sang suami, dan bisa juga biasanya keluarga ini ingin mengubah derajatnya dengan ingin menikahkan anaknya dengan orang kaya. Paham? Paham pak. Selanjutnya ada lemahnya pengawasan orang tua. Lemahnya pengawasan orang tua ini biasanya, mohon maaf teman-teman, ini terjadi ketika orang tua merantau. Tapi saya tidak akan memutlakkan semua anak-anak yang orang tuanya merantau berlaku seperti ini. Biasanya orang tua merantau ini minim memantau kegiatan anaknya sehingga sang anak terjun ke perilaku seksual. Dan yang terakhir, penjelasan saya terakhir, ada minimnya pendidikan seks yang sehat dan aman. Banyak orang-orang terjadi melakukan pernikahan dini ini karena mereka melakukan seksual pranikah atau kegiatan seksual di luar pernikahan. Karena mereka masih labil, mereka hanya berpikir enaknya saja, tidak tahu dampak dan risiko serta apa yang terjadi di depannya. Baik, mungkin hanya itu saja dan akan dilanjutkan oleh Kak Rizky-nya. Sebelum materi kita dilanjut, mungkin kita sedikit dulu ya, dan terdekat ya. Jadi kakak ada tebak-tebakan, yaitu nama-nama negara. Cluenya adalah liburan warna-warni. Bisa dimulai? Bisa. Kalau kita sekarang liburan ke Mekah, besok kita ke Jepang. 2 hari lagi kita kemana? Papua. Singapura. Pulang. Thailand. Perhatikan cluenya, teman-teman. Cluenya liburan warna-warni. Ayo. Bangkok. Gak ada. Thailand. Korea. Salah. Jerman. Salah. Sudah Filipina. Singapura. Singapura.
Cluenya liburan warna-warni. Hari ini kita pergi ke Mekah. Besok kita pergi ke Jerman. 2 hari lagi kita kemana? Indonesia. Ke Jerman. Salah. Balik kampung. Salah. Balik kampung. Ke kampus. Ibu benar. Mungkin ibu sudah mengerti. Cluenya. Masih ke Mas, Pak. Ini teman-teman, kita kasih hadiah ini biar teman-teman berubah pikirannya. Iya, Bahwa tidak. hal-hal yang kita lakukan itu tidak harus dibalas dengan Iya, nggak apa-apa. Satu kali lagi. Kalau besok kita ke Ukraina, 2 hari lagi kita ke Mekah. Besoknya kita kemana? Salah. Australia. Salah. Hungaria. Cluenya liburan warna-warni. Sekarang kita liburan di Ukraina. Besok kita ke Mekah. Besoknya lagi kita kemana? Mungkin hanya itu SPG dari kakak akan dilanjutkan dengan materi. Mungkin ada yang tidak paham tentang SPG tadi, nanti kakak jelaskan. Ya. Kita ulang ke materi lagi ya. Yang ketiga yaitu faktor pendidikan. Faktor pendidikan dalam pernikahan ini sangat berpengaruh karena di usia kita yang seharusnya masih mencari ilmu, dari kita itu sudah ada keinginan untuk menikah. Terus yang kedua yaitu faktor keluarga. Tentunya ada keluarga kita mungkin atau kerabat-kerabat kita yang menjodohkan anaknya dengan tetangga sendiri ataupun sepupunya itu mungkin. Terus yang terakhir ada tradisi turun temurun. Kita tidak asing lagi tentang tradisi turun temurun ini. Biasanya ini terjadi di desa-desa. Kalau saya tahunya itu di Bangkalan, mungkin di Sampang. Di sana itu saya itu tahu di sana ada kebanyakan kalau ada sepupunya seumuran biasanya itu dijodohkan lalu mereka dicocok. Iya. Terus yang terakhir dampak dan risiko pernikahan ini. Risiko yang kita ketahui yaitu tentang kekerasan seksual pada pernikahan itu, yaitu kita belum tahu apa risikonya. Risiko dari pernikahan dini itu kurangnya mengetahui tentang bagaimana cara penggunaan alat-alat seperti kontrasepsi dan dampaknya itu yang mungkin akan menghambat dalam pendidikan kita. Mungkin itu saja materi kita pada sore hari ini akan dilanjutkan. Oke teman-teman sekalian, setelah kita mendengarkan bersama-sama tentang materi yang mengangkat pernikahan ini, apakah di sini ada atau kata ini bertanya pendapat teman-teman bagaimana fenomena ini? Silakan yang mau berpendapat entah negatif atau positif. Silakan semua. Terima kasih Bapak sudah saya berbicara. Mungkin kalau kayak positifnya itu untuk pernikahan dini ini tidak adanya seksual sebelum menikah. Nah, terus kalau negatifnya atau keburukan dari pernikahan dini ini kayak anak-anak itu tidak bisa bersekolah atau melanjutkan cita-cita yang dia inginkan. Banyak yang dari bawah umur. Jam
Mas Zulfan silakan. Negatifnya maraknya perceraian Pak kalau di luar kalau pernikahan dini. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Dan yang terakhir, apakah ada teman-teman yang bisa menyimpulkan materi yang kita berikan pada sore hari ini? Silakan tunjukkan tangan. Mas yang di belakang, Pak Budi, silakan. Di depan. Pernikahan ini adalah pernikahan yang terjadi sebelum usia 19 tahun dan Indonesia hari ini tidak dianjurkan serta bertentangan dengan UU Perkawinan nomor 16 tahun 2019. Pernikahan ini umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi, lemahnya pengawasan orang tua, minimnya pendidikan seks, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh keluarga serta tradisi turun-temurun. Dampaknya sangat serius, termasuk risiko penyakit menular seksual, kekerasan seksual serta gangguan terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Baik, terima kasih tepuk tangan dulu untuk Mas. Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas partisipasi kalian yang sudah hadir kepada kelas sore hari ini. Semoga kegiatan yang kita lakukan hari ini menjadi manfaat bagi kita semua. Dan untuk pemberitahuan layanan selanjutnya, kami akan mungkin memberikan materi layanan seperti bagaimana teman-teman melakukan kegiatan positif sehingga bisa merubah mindset teman-teman dan terhindar dari pernikahan ini. Baik, mungkin hanya itu saja. Kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum